Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Pratiwi. Saya akan mempresentasikan UAS Metodologi Riset dan Penulisan Ilmiah Sistem Informasi terkait pengembangan chatbot kontak center menggunakan Dialogflow untuk layanan sertifikasi elektronik. Latar belakang dari saya mengangkat judul ini yaitu regulasi penyelenggaraan sertifikasi elektronik merupakan langkah penting dalam mendukung Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital dan keterpaduan layanan digital nasional. Layanan ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE serta satu data Indonesia atau SDI yang terpadu. Dengan demikian, layanan sertifikasi elektronik berperan krusial dalam menciptakan keamanan nasional, serta memastikan validitas dan integritas transaksi digital. Nah, saat ini, layanan sertifikasi elektronik itu memiliki kontak center untuk komunikasi langsung dalam merespon pertanyaan, permohonan, serta penyelesaian masalah stakeholder atau pengguna. Namun, seiring berjalannya waktu, beban kerja tim kontak center ini semakin meningkat karena peningkatan jumlah pengguna setiap hari dan setiap tahunnya itu, lalu jumlah pengguna dan pertanyaan serta permohonannya itu juga relatif meningkat. Sementara tim kontak center yang ada itu terbatas. Hal ini menyebabkan keterlambatan respons dan berpotensi menurunkan kepuasan pengguna. Selain itu, banyak pertanyaan yang diajukan sudah terjawab sebelumnya, sehingga tim kontak center ini sering memberikan jawaban yang sama atau mirip berulang kali. Selain itu, jika terjadi perubahan kebijakan atau pergantian tim, dibutuhkan waktu untuk mempelajari ruang lingkup permasalahan agar dapat memberikan jawaban yang tepat. Oleh karena itu, dibutuhkan pengembangan chatbot untuk mengotomatisasi layanan sertifikasi elektronik di kontak center sebagai salah satu bentuk solusi inovatif. Karena demi menjaga komitmen untuk terus mengembangkan inovasi dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan sertifikasi elektronik, dibutuhkan atau diperlukan perubahan dalam cara melayani pengguna. Nah, pengembangan chatbot ini menggunakan Dialogflow. Dialogflow ini menyediakan antarmuka grafis yang memudahkan pengembangan dalam membuat skenario percakapan dan menentukan respon serta mengelola logika percakapan tersebut. Nah, pengembangan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat respon otomatis, mengurangi beban kerja tim, dan menangani pertanyaan yang berulang. Dengan demikian, langkah ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan efisiensi, tetapi juga menjaga kualitas layanan, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan layanan sertifikasi elektronik ini. Selanjutnya, permasalahannya, sistem layanan sertifikasi elektronik yang ada saat ini itu belum dapat mengakomodir permasalahan atau pertanyaan dari pengguna dengan baik dan cepat. Sedangkan tingkat permasalahan dan pertanyaan yang diajukan oleh pengguna itu relatif tinggi dan seringkali serupa atau mirip-mirip seperti itu. Selanjutnya, sistem layanan sertifikasi elektronik yang ada saat ini memberikan informasinya itu bervariasi, baik dari format penyampaian maupun platform komunikasi yang digunakan itu juga beragam. Itu bisa dari Telegram, bisa dari portal atau websitenya BCRE, bisa melalui email, ataupun dari call centernya. Nah, hal ini seringkali menyebabkan ketidakkonsistenan pemahaman di kalangan pengguna karena informasi yang diberikan itu bervariasi gitu. Kadangkali terjadi miskom.
Selanjutnya, sistem layanan sertifikasi yang ada saat ini berpotensi mengalami penurunan karena tim yang ada saat ini sering menghabiskan banyak waktu untuk menjawab pertanyaan yang sama berulang kali daripada fokus pada permasalahan yang lebih kompleks dan memerlukan perhatian khusus. Nah, tujuannya meningkatkan layanan sertifikasi elektronik dengan menghadirkan chatbot pada kontak center. Nah, chatbot ini diharapkan dapat mengurangi beban kerja tim kontak center, meningkatkan responsivitas, memberikan informasi lebih cepat dan konsisten, serta memungkinkan pemberian layanan kapan saja, 24/7. Karena layanan saat ini itu terbatas di jam kerja. Sedangkan dengan adanya chatbot ini tujuannya bisa memberikan layanan kapan saja, bahkan di luar jam kerja. Nah, selanjutnya saya melakukan studi literatur atau literatur review pada beberapa jurnal. Yaitu, yang pertama yaitu chatbot PT IPD Customer Care Custom Center Service using Dialogflow. Nah, jurnal ini mengembangkan chatbot layanan pelanggan PT IPD UIN Suskaryau menggunakan Dialogflow untuk mengatasi keterlambatan respon terhadap pertanyaan mahasiswa. Nah, Dialogflow ini menganalisis teks pengguna untuk mengidentifikasi maksudnya atau intent. Setelah itu, ia menjalankan tindakan yang sesuai, seperti memberikan jawaban atau mengirim permintaan. Nah, chatbot ini terintegrasi dengan Telegram melalui Bootman sebagai middleware-nya. Nah, hasil UAT-nya itu menunjukkan tingkat penerimaannya sebesar 84%, sementara uji kegunaannya itu 76. Sehingga membuktikan chatbot ini efektif dalam memberikan pengalaman positif kepada pengguna karena setelah diuji itu bisa dikategorikan baik seperti itu. Selanjutnya, jurnal yang kedua terkait hybrid chatbot model for engaging administrative support in education. Nah, chatbot hibrida yang menggabungkan pendekatan berbasis aturan, berbasis pengalaman, dan generatif dirancang untuk meningkatkan dukungan administratif dalam pendidikan. Nah, model ini menggunakan pengklasifikasian multinominal naif Bayes untuk mengarahkan pertanyaan pengguna ke modul yang paling sesuai. Nah, hasilnya chatbot hibrida ini mencapai akurasi 97,57% dan meningkatkan kepuasan pengguna, sekaligus mengurangi beban kerja administratif. Model ini juga fleksibel dan dapat diadaptasi ke sektor lain, seperti layanan kesehatan atau e-commerce. Selanjutnya itu implementation of the AD model in chatbot development using diagram flow. Nah, pengimplementasian model AD ini untuk pengembangan chatbot layanan pelanggan menggunakan diagram flow. Nah, tahapan AD itu ada tahapan analisis, ada tahapan desain, ada tahapan development, tahapan implementation, dan tahapan evaluation. Nah, tahapan ADI ini membantu memahami kebutuhan pelanggan, merancang alur percakapan, memprogram chatbot dengan dialog flow. Jadi, chatbot layanan pelanggan ini dikembangkan menggunakan dialog flow, lalu melakukan pengujian dan mengevaluasi kinerja. Nah, hasilnya menunjukkan chatbot berhasil mengurangi beban kerja tim layanan pelanggan hingga 40% pada jam sibuk dan meningkatkan pengalaman pengguna dengan respon yang cepat. Meskipun demikian, tantangan dalam memahami variasi bahasa dan interaksi alami masih ada, sehingga diperlukan pengembangan yang lebih lanjut untuk meningkatkan kecerdasan chatbot layanan pelanggan ini.
Selanjutnya itu chatbot features on website using Dialogflow framework with rule-based method. Jadi chatbot ini menggunakan Dialogflow untuk situs Dinas Kesehatan di Kota Semarang. Nah, tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perizinan makanan. Nah, chatbot ini meniru percakapan manusia dan berfungsi sebagai asisten digital. Nah, metode yang digunakan yaitu rule based karena kemampuannya menyesuaikan pertanyaan menunjukkan chatbot berfungsi baik, memahami pertanyaan perizinan makanan dan memberikan respon yang relevan sehingga mengurangi beban kerja admin dan meningkatkan kepuasan publik. Selanjutnya yaitu matching algorithm, fundamental application dan challenge-nya. Nah, algoritma matching ini dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pencocokan eksplisit dan pencocokan implisit. Eksplisit ini kategori melibatkan pencocokan di mana daftar preferensi agent itu sudah jelas tersedia. Contohnya pasar pernikahan, penerimaan perguruan tinggi, pencocokan pekerjaan. Nah, tujuannya adalah mencapai keadaan yang stabil dan optimal. Nah, jenis model ini bisa satu ke satu ataupun banyak ke satu. Algoritma Deferred Acceptance atau DA ini sering dipakai untuk mencapai pencocokan yang stabil. Selain itu, implisit. Nah, kategori ini daftar preferensinya itu tidak langsung diketahui, sehingga perlu dihitung berdasarkan tingkat kesamaannya. Aplikasi ini meliputi pencocokan pertanyaan jawaban di mesin pencari. Nah, pencocokan pengguna item di sistem rekomendasi, pencocokan entitas relasi di knowledge graph, dan pencocokan gambar. Dan metode yang digunakan bervariasi dari algoritma tradisional seperti TF-IDF dan BM25 hingga metode berbasis representasi menggunakan neural network seperti DSSM, CLSM, LTSM, dan DSSM, dan metode berbasis interaksi. Nah, ini merupakan cara kerja metode usulan yang akan saya kembangkan. Pengembangan chatbot yang akan saya kembangkan itu menggunakan dialog flow dalam memproses pertanyaan dari pengguna hingga menghasilkan respon yang sesuai. Jadi nanti eh, pengguna itu memasukkan kata kunci. Jadi sistem menerima pertanyaan dari pengguna. Selanjutnya dialog flow ini akan melakukan proses pencarian kesamaan menggunakan NLP. Jadi, setelah memasukkan kata kunci dari dialog flow itu terdapat agent. Dari agent tersebut tersedia intent A, intent B, intent C. Nah, setiap intent itu memiliki training path, action, parameter, dan responnya yang sudah di input terlebih dahulu. Ketika pengguna memasukkan kata kunci, sistem menerima pertanyaan dari pengguna. Selanjutnya, dialog flow ini akan melakukan proses pencarian kesamaan dengan mesin pemroses bahasa atau NLU dialog flow. Nah, nanti mesin pemroses bahasa menganalisis teks yang sudah diinput oleh pengguna tadi untuk memahami maksud dari pengguna tersebut. Nah, di dialog flow ini akan mencocokkan input dengan maksud atau intent pengguna dan lakukan ekstrak informasi spesifik atau entitasnya. Tesnya secara spesifik, ketika seorang pengguna memberikan suatu pertanyaan, dialog flow akan melakukan proses pencarian kesamaan. Nah, proses ini melibatkan perbandingan ekspresi pengguna tersebut dengan serangkaian frasa pelatihan atau training phrase yang telah didefinisikan sebelumnya untuk setiap maksud atau intent yang ada. Nah, dalam proses pencocokan dialog flow ini menggunakan dua algoritma, yaitu rule-based grammar matching dan machine learning matching. Nah,
Yang pertama yaitu intent matching yang menggunakan fitur extraction, similarity calculation, dan confidence scoring di dalamnya. Serta nantinya juga ada intent identify. Di dalamnya tersebut ada intent selection, parameter extraction, dan ambiguity handling. Nah, dalam prosesnya ini eh, menggunakan dua algoritma yaitu rule based grammar matching dan machine learning matching. Kerjanya itu algoritma rule based digunakan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan sekumpulan aturan yang tersusun dalam format jika maka. Nah, rule based matching ini eh, didasarkan pada aturan-aturan linguistik yang telah ditentukan sebelumnya dan pola-pola tata bahasa. Algoritma ini mencari kecocokan yang tepat atau sangat dekat dengan frasa pelatihan dan struktur kalimat yang didefinisikan pada intent. Juga ada algoritma machine learning yang menggambarkan kapasitas untuk belajar dari data pelatihan khusus untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi eh, machine learning matching ini dilatih menggunakan sejumlah eh, besar data untuk belajar menggali pola dan hubungan antar kata-kata atau frase dan intent yang mendasarinya. Bahkan ketika ekspresi tidak sama persis dengan frasa pelatihan tersebut, algoritma machine learning ini memungkinkan dialog flow mengenali intent meskipun ekspresi pengguna menggunakan sinonim. Nah, struktur kalimat yang berbeda atau bahkan kesalahan ejen atau ucapan minor. Makanya di sini ada intent identify. Nanti ada intent selection dan parameter extraction serta ambiguity handling. Nah, dari kedua algoritma ini akan memberikan prediksi intent yang paling sesuai. Lalu dialog flow ini akan membandingkan tingkat kecocokan atau confidence score dari kedua algoritma tersebut. Kecocokan atau confidence score ini nanti algoritma akan memberikan confidence score yang tertinggi, akan dipilih sebagai intent yang paling cocok. Jika intent dengan confidence score-nya tertinggi memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari ambang batas klasifikasi machine learning yang telah ditentukan, maka dialog flow ini akan memberikan respon atau tindakan terkait dengan intent tersebut. Nah, apabila intentnya tidak sesuai, nah di sini intentnya sesuai atau tidak. Jika tidak, nanti akan memberikan respon fallback intent, memberitahu pengguna bahwa dialog flow ini tidak memahami maksud pengguna. Namun jika sesuai dengan intent, nanti akan memproses intent yang sesuai, akan menginfokan atau merespon ke pengguna. Nah, sistem menghasilkan respon yang relevan, lalu mengirimkannya kepada pengguna. Kurang lebih cara kerja metode usulan yang menggunakan dialog flow seperti itu. Nah, untuk keunggulannya, pertama, pengguna dapat menerima informasi secara real time dengan akses 24 jam. 24 jam. Jadi tidak menunggu lagi, pengguna tidak menunggu lagi, tidak hanya di jam kerja saja, sehingga mereka tidak perlu menunggu lama untuk memperoleh informasi atau jawaban. Selanjutnya, efisiensi pekerjaan tim kontak center, karena sistem yang baru akan membantu mengurangi beban kerja dalam melayani pengguna, memungkinkan tim kontak center untuk fokus pada masalah yang lebih kompleks. Lalu informasi yang diberikan akan lebih konsisten dan tidak bervariasi karena kita memberikan respon yang eh, sudah disepakati dan akan memberikan respon yang itu. Respon yang sudah disepakati. Jadi mengurangi kebingungan
dari stakeholder dalam menerima informasi, lalu memberikan informasi yang lebih detail terkait layanan sertifikat elektronik kepada seluruh pengguna. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memahami dengan jelas proses dan aturan yang berlaku. Nah, outcome dari pengembangan ini yang pertama meningkatkan efisiensi operasional. Chatbot akan mengotomatisasi respon terhadap pertanyaan yang sering diajukan dan permintaan rutin. Hal ini dapat mengurangi beban kerja tim kontak center, memungkinkan untuk kontak center ini fokus pada permasalahan yang lebih kompleks dan memerlukan intervensi manusia. Karena untuk layanan sertifikasi elektronik ini tidak hanya online, offline juga. Lalu, outcome itu peningkatan kepuasan pengguna, karena pengguna dapat mengakses informasi secara real time, cepat dan mudah, sehingga meningkatkan kepuasan pengguna atau mereka terhadap layanan kita. Kemampuan chatbot menyediakan bantuan kapan saja dan di mana saja akan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan, sekaligus menghilangkan waktu tunggu yang lama dan mempercepat layanan. Selanjutnya, konsistensi informasi. Jadi, chatbot ini akan memberikan jawaban standar dan konsisten untuk setiap pertanyaan. Hal ini memastikan bahwa semua pengguna tuh menerima informasi yang akurat dan seragam, menghindari potensi salah tafsir akibat perbedaan respon dari setiap orang. Lalu, skalabilitas layanan. Dari chatbot ini dapat menangani pengguna dengan jumlah permintaan secara yang banyak secara bersamaan tanpa kendala. Ini membuat layanan lebih scalable dan mampu mengatasi lonjakan volume pertanyaan, terutama saat ada pembaruan fitur dan peraturan atau peningkatan penggunaan layanan. Selanjutnya, pengumpulan data dan analisis. Interaksi chatbot dapat dicatat dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola pertanyaan pengguna, kebutuhan umum, dan area perbaikan. Data ini sangat berharga untuk pengembangan layanan di masa mendatang dan peningkatan berkelanjutan. Nah, itulah presentasi saya terkait pengembangan chatbot menggunakan Dialogflow. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.